di podcast Juno Aska. Di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial loh pastinya, yaitu ada Kak Bita dan Kak Hasan. Halo, salam kenal semuanya. Nah, mereka berdua ini adalah siswa-siswi dari SMA Negeri 2 Batang yang pastinya berprestasi. Mereka itu telah lolos di jalur SNBP tahun 2025 ini loh. Oke, Kak, gimana sih Kak perasaan Kakak waktu mau buka pengumuman SNBP dinyatakan lolos tuh gimana sih? Pastinya senang banget dong. Salah aku ya awalnya tuh, aku tuh kan itu kan pengumuman tuh jam 3 sore. Berapa ya? 18 Maret. Aku mau buka jam 3 pasti kan nggak mau buka. Aku mau bukanya nanti malam abis buka puasa. Biar kalau nggak lulus kan takut lemes atau gimana ya, takut nangis-nangis gitu. Terus aku habis sholat asar tiba-tiba tuh kayak apa aku buka aja. Kayak aku udah pede banget nih, aku udah pede, udah buka aja. Terus pas dibuka, seru nih. Terus aku teriak nih. Kalau Mas Zan gimana nih? Kalau aku sendiri sih sama kayak Israel. Jadi waktu itu kan habis sholat asar, lagi capek-capeknya mau buka puasa ya gitu. Iya, itu kan lagi puasa udah sore-sore udah kayak mau Di puncaknya. Iya, di puncaknya. Rencananya sudah sama mau dibuka habis maghrib. Iya, habis buka. Nanggung. Ibu itu pulang dari sekolahan kan dari kantor langsung datang nawarin, yuk dibuka aja, yuk diet langsung. Biru. Nah, alhamdulillah tuh keterima di kalau Kak Bita Unsut ya Kak? Iya, Kalau Kak Unsut. Hasan Undip. Kalau itu tuh kalau Unsut sama Undip itu tuh udah PTN impian kalian atau ada lagi PTN yang lebih tinggi pengen dicapai kalian, cuma kalian kayak ragu-ragu atau emang itu dari awal emang jadi PTN impian kalian nih? Kalau aku sih dari awal emang udah mau di Unsut. Aku dari kelas 10 ya udahlah aku Unsut aja. Aku udah nggak ada kayak pengen yang lebih tinggi lagi, itu udah nggak ada. Terus juga aku pas kemarin juga pilihan pertama sama pilihan keduanya juga Unsut. Kalau Kak Hasan, Kalau aku sendiri sih memang pilihnya itu karena memang nggak pengen jauh-jauh dari rumah. yang deket-deket aja. Iya, benar. Lah nantinya. Cuman kalau untuk impiannya sendiri nggak terlalu ini sih, nggak terlalu mematok aku harus kuliah di mana. Sebenarnya kuliah di mana aja sama aja sih. Sama ya betul. Orang tua aku juga nggak apa sih namanya Terlalu iya nuntut. dia nggak pernah menuntut kayak harus kuliah di mana di UI gitu tuh nggak pernah. Selalu mensupport ya Kak? Iya, mau di mana aja yang Kalau mau kuliah. Kalau jurusannya nih, kakak pilih akuntansi sama Kak Hasan teknik ya. Itu tuh jurusan yang kalian pengen atau emang gimana gitu? Aku dulu kok. Ya. Kalau dari aku sendiri kenapa milih jurusan teknik itu karena kan memang pasti penjurusan di kelas 11 itu kan kebetulan di kelas aku tuh adanya mapel gurunya itu cuma fisika sama matematika lanjut. Jadi memang mau nggak mau lah harus ke jurusan teknik. Sebenarnya orang tua tuh sudah nyaranin, kan dulu kan aku juga pernah ikut SMA ekonomi kan, mau ditawarin juga sama kayak kita. Mau nggak kalau jurusannya Undip tapi di akuntansi, cuman kurangnya laki teknik. Teknik banget. Kalau aku jurusannya itu Kenapa milih jurusan itu? karena awalnya tuh emang disuruh orang tua, sama aku juga minat di situ juga. Ternyata nilai aku itu kalau di akuntansi itu cukup karena rumpun kelas aku itu kan sama kayak Hasan sekelas, jadi kayak teknik tapi ada ekonominya sama matematika lanjut. Nah jadi kayak aku tuh kurang tertarik gitu kalau sama teknik, akhirnya aku ngambil akuntansi. Oke. Boleh disebut nggak sih Kak nilainya berapa? Waduh. Kak Hasan, kita kan eligible dong pastinya. Nah, Iya. kan peringkat 1 nih guys. Boleh disebut nggak sih berapa nilainya biar kita tuh punya apa ya patokan nantinya buat angkatan-angkatan selanjutnya? Kita dulu kita. Aduh, lalu ya. Kalau
aku sendiri nilainya kalau nggak salah itu dapat 9, sama aku nyantumin 3 sertifikat. Kalau sertifikatnya tuh harus yang sesuai sama jurusannya atau boleh semua sertifikat dimasukin kak? Kalau aku sih yang itu kurang tahu ya, cuma kalau aku tuh nggak sama kayak jurusan yang aku pilih, karena aku masukin sertifikat yang lomba karya tulis, terus lomba news anchor, sama lomba video itu nggak ada kaitannya sama sekali sama akuntansi. Oh, iya, iya. Tapi tetap aku masukin, barangkali bisa buat nambah-nambah. Kalau Kak Hasan, Kawan. berapa sih nilainya? Nilainya berapa nilainya? Kalau Nilai eligible Patokan sana berapa? kita nih. Iya. nah, dulu itu kalau nggak salah itu 91 ya. 91. Wah, keren guys. Kalian pasti bisa guys. Amin amin ya guys. Orang kayak aku aja bisa. Ya guys, Tengil ya guys. bismillah guys. Kalian pasti bisa. Terus kalau buat sertifikat sendiri itu aku juga sama tidak, karena memang maksimal yang bisa ditandamin itu 3 kan. Iya betul. Tapi tidak harus semuanya itu harus linear sama jurusan sendiri. Berarti misal milihnya teknik tapi punya piagam kayak maksudnya kan ada apa itu English debat Inggris. Iya. Bukan debat. Apa? Ini speech, Oh, pidato. pidato bahasa Inggris ya kan, itu berarti bisa ya kak? Bisa. Aku tuh pidato bahasa Inggris, terus level S2 jurnalistik, sama sertifikat ketua jurnalistik. Wow. Ya itu malah masuknya ke seni ya, tapi ke teknik juga bisa masuk. Oh, siap. Kalau Biar person. kalian kan eligible nih pastinya. Kemudian kan sih dibutuhin nilai itu harus tinggi terus kan. Nah, gimana sih cara kalian mengatur strategi biar nilainya tuh selalu naik di setiap semester? Kalian gimana sih caranya? Kalau aku pastiin PR kalian harus dikerjain semua. Jangan ada yang nggak dikerjain. Itu sih paling bener. Betul. Iya. Kalau nggak gitu soalnya ya pasti guru juga nggak bakal nyariin Notice, kita. ya. Iya, harus kita sendiri yang Oke. Oh, sebenarnya kalau di SNBP itu awal itu memang cara yang paling enak lah buat masuk ke kuliah. Soalnya kan nggak pakai tes nih. Cuman nggak tahu juga yang tahun depannya ini habis. Iya, katanya. Iya, cuma itu sharing-sharing yang kita Iya, iya. Jadi kalau menurut aku yang paling enak itu memang yang ya ini yang SNBP Iya, betul. karena kayak aku nih kasarannya bukan orang yang suka belajar setiap malam belajar itu nggak suka sebenarnya, cuman Iya, benar. mau nggak mau kan di-enjoyin aja kalau ada tugas kerjain bareng, susah bareng, senang bareng. Jadi bisa mungkin gimana sih caranya nikmatin masa SMA gitu kan kasarannya, tapi dapat manfaatnya juga. balance. Iya. Oke kak, pernah nggak sih kalian berdua ini merasa di titik aduh aku insecure, aduh aku takut tidak keterima, aduh aku takut nggak bisa gitu, pernah nggak sih kak? Aku sih ya, Gimana cara mengatasi itu? kalau aku sih enggak ya. Soalnya kalau insecure kayak gitu ya, itu pasti bakal ngaruh ke pikiran sih. Kalau aku udahlah pede aja guys. Iya. Udah pede, kalian mau pilih apa pilih aja guys. Apa-apa. Iya betul. Yang penting kalian tahu kayak kemampuan kalian tuh gimana kayak gitu. Gitu deh. San. Tapi sangat kepedean juga. Iya bener. Maksud aku kepedeannya itu kan jangan yang kayak misal nih kemampuan kita Tahu tuh lah, tahu. iya Tahu kemampuan batasan. kita tuh di sini tapi kita udah pede kita bakal ngambil tuh yang paling atas padahal kemampuan kita di sini gitu. Jadi pedenya itu dalam Iya aja. iya betul. Kalau Hasan pernah insecure nggak kak? Kayaknya nggak pernah nih guys. Soalnya di tampang-tampangnya itu Ya, apa insecure. kalau kita bisa. Iya. Jadi kalau misalkan kita usianya itu satu sih, usianya itu kalian adalah bersyukur dengan apa yang kalian dapat. Betul. Muluk-muluk nilai harus 100 terus, nanti kerjakan aja yang kalian bisa, enjoy sama sekolahnya. Kalau di sekolah jangan masalah ya, kalian sama sambil main, Iya. sambil pokoknya nanti semuanya selain sama Allah Subhanahu Wa Taala pasti dijamin disiapin jalan. Siap. Pastinya ini kan tak luput dari support dari lingkungan, teman, guru, dan orang tua nih. Kalau menurut kalian, siapa sih support system terbaik menurut kalian? Pertanyaannya template Oh gitu. support sistemnya ya. Siapa atau orang dulu lah. teman, pacar? Dulu itu support sistemnya aku tuh ya benar, salah satunya adalah semuanya yang ada di sekitar aku itu ada support system, mulai dari orang tua terutama ibu kan, terus ada dari para
yang udah menyarankan masuk ke jurusan ini, terus yang udah ngasih insight-insight, nggak cuma di pelajaran, cuman gimana sih menjadi orang yang baik bermasyarakat. Terus juga buat teman-teman juga yang selalu support teman-teman yang biasa main itu juga kalau kasarannya berpengaruh banyak juga dalam pengambilan keputusan. Jadi ya benar-benar milih teman aja kan. Ya, betul. Tahu-tahunya apa sih? Tahu-taunya jadinya kita malah keikut Iya. malesnya teman-teman. Oke, siap-siap. Iya. Nah, ngomong-ngomong kalian berdua kan ini les kan? Iya. Menurut kalian tuh kalau les tuh penting nggak sih? Atau cuma les itu buat sampingan aja, buat bantu-bantu? Menurut kalian tuh penting nggak sih? Kalau aku dulu apa kamu? Kita Kalau aku tuh emang bukan tipe yang bisa belajar sendiri, jadi aku harus dibantu. Makanya aku les. Tapi kalau kalian bisa belajar sendiri, kalian bisa kayak ngatur waktu sendiri buat belajar. Kayak pokoknya kalian paham nih, apa sih namanya? Memahami materi sendiri. Kalian bisa itu, kalian nggak perlu les sebenarnya bisa. Iya, soalnya sekarang juga banyak pada ngasih soal-soal gratis. Iya, di TikTok, di Twitter juga banyak kumpulan soal-soal nanti buat UTBK gitu-gitu. Ya kenapa aku les sih? Soalnya aku emang bukan yang tipe Iya. yang bisa belajar sendiri aja. Jadi tergantung kitanya gitu. Iya, tergantung kitanya gimana. Kalau Mas Susan, Nah, kalau misalkan aku sendiri itu les itu sebenarnya ini ya bukan ya butuh, cuman menurut kata Bita tadi tergantung. Kalau misalnya kita les tapi dipaksa teman kitanya nggak mau kan nggak masuk itu. Iya, malah jadi lesnya buat main-main. Nah, kalau aku les itu imbang, jadi les kan kasarnya 1,5-2 jam ya, terus nanti pulangnya nah kalau aku bisa main. Iya. Gitu ya. Jadi aku tuh mempersepsikan pandanganku tuh les itu bukan sesuatu yang menakutkan. Aku mau sih. Iya, Aku tuh malah seneng sih nanti malam les, malamnya bisa main. Nah, bukan beban jadinya. jadinya ya dinikmatin aja. Jadi kalau bisa belajar sambil main-main, jangan main. Kalau belajar sambil menikmati lah. Iya. Misalnya kan nyelam sambil minum air gitu. Iya, betul. Masuk kali. Masuk, Bos. kalau di jurusan akuntansi sama teknik itu mau pelajari apa sih, Kak? Kalau yang aku tahu tuh kayak belajarin tentang pengantar akuntansi, terus juga ada perpajakan gitu-gitu. Kalau kamu apa, San? Ya kamu teknik apa, San, tadi, San? Kayaknya belum dikasih tahu deh. Kalau aku sendiri apa ya? Kalau untuk tekniknya itu berarti teknik sih. Nah, gitu. Itu yang dipelajarin sendiri itu sebenarnya kalau di teknik sebenarnya itu keluar itu makul apa aja yang dipelajari kayak matematika itu khususnya dari kalkulus, algebra linear dan segala macam. Terus ada fisika dasar, fluida, termodinamika, kimia dasar juga ada. Jadi ya gitu. Pusing nggak, Kak? Kalau pusing itu sebenarnya relatif. Kalau misalkan orang itu balik lagi kalau nanggapinnya dia sendiri. Iya, benar. Ya kalau pusing masih pusing, kan gimana kita nanggapinnya biar ya dijalanin ambil fun aja, aman. Ya bener, kayak aku sering lihat tuh di komen-komen TikTok kan kadang sering nyari nih kayak akuntansi itu susah nggak ya nanti pas kuliah gitu. Aku bilang aduh susah banget, mau gila ya. Terus juga teman-teman aku juga pada bilang kayak kamu emang bisa di akuntansi. Terus ya udah deh jalanin dulu barangkali Jalanin bisa. dulu. Iya bener. Ya kayak nggak usah lah mikir-mikir yang aneh dulu. Kalau tanggapan kalian berdua mengenai isu-isu ini kan angkatanku nih, angkatan 2026 bakalan ada TKA nih buat atau ya buat SNBP nantinya atau apa. Buat tanggapan kalian tuh bagaimana menanggapi itu? Kalau menurut aku apa untuk yang isu TKA yang tahunnya kamu berarti ya, kan ada UN juga kan. Tapi kan setahu aku itu masih coba kayak gitu. Cuman jadi ya, tapi belum tahu juga isinya kayak undang-undangnya juga. Kalau menurut itu aku bagus, cuman supaya murid-murid atau peserta didik itu nggak seenak-enaknya kayak mungkin pakai cara tanda kutip curang lah untuk markup nilainya sendiri. Tapi ya itu balik lagi minusnya ya nggak bisa Evan dulu lagi. Iya benar. Tapi itu bisa jadi kayak misal kita di SMA 2 jadi kita tuh kayak ngerasa walaupun di SMA 2 tapi kita bisa mencapai nilai yang kayak di SMA 1 gitu loh. Iya ya kan? benar. Makanya
mungkin diadain TKA itu ya. Tapi biar kitanya juga belajar lagi, Biar dikasih nggak pure kesempatan nilai yang rapor, sama. iya. Semua murid bisa bisa. Kita harus belajar, Fer. Siap. Deg-degan nih. Bentar lagi, kapan ya TKA itu? November, September guys. November tanggal 1 sampai 9. Bentar lagi. Udah ada tanggalnya. Kita buat jadwal. Aku deg-degan guys. Apalagi aku nggak les, tapi aku pengen les tapi kayak bingung. Les tuh apa ya? Kayak tergantung akunya, cuman akunya tuh kayak masih bingung gitu loh. Kalau kamunya emang niat ya nggak apa-apa, kecuali kamunya nggak niat tapi kamu paksain Ya. les, jangan. Kasian emang. Biasanya kemana-mana tidurnya. Iya. Apalagi kalau les kan nggak mungkin bisa. Iya. Kalau menurutku juga kalau misalkan les-les gitu kan sebenarnya minusnya les-les gitu sebenarnya itu ya diajar itu cuma salah-salah Iya. kalau nggak paham dasarnya tanda kutip fondasinya cara ngitung dari dasar terus langsung Susah. sama aja bohongan. Oke, siap Kak. Ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Apalagi libur kan? Itu sebenarnya awal mau beli Gak apa-apa. ngawis Kalau Kak Hasan kayaknya lagi fokus di TikTok nggak sih Kak? Kayaknya Kak. Atau enggak nih Kak? aku gitu Kan Kak Hasan Ada kayaknya. Iya, sering nggak sih itu menguntungkan nggak sih Kak? Iya Kak. Udah menghasilkan ini. dulu di sana jadi terus kalau aku enggak kalau aku mengisi sebenarnya gabut banget gimana kayak kita sekarang malam aku lagi Juli Kayak mau ngapain gitu selain Iya. ngapain juga kalau main Oh iya. aku sih siapa tahu Iya. Ngerti. Emang udah ada yang nge-give? hanya Paling itu mawar sama Iya, Mawar. Iya. dan udah pernah cairin. udah Oh, dapat berapa? Wow. maksudnya bukan gimana maksudnya ya sembari main Menghasilkan uang ya. apa ya ada lagi banyak masalah Kalau Kak Bita kesibukannya apa nih Kak? Aku ngapain aja ya? Kayaknya di rumah doang deh. Nah, Iya. Enggak lah. Aku di rumah doang, beres doang. Terus aku sempet apply beasiswa tapi ya belum rezeki. udah tapi udah. Iya, cuma aku lolos yang tahap kedua, terus tahap ketiganya nggak lolos. Gak apa-apa Kak. Masih saya banyak. nggak lolos ya Aku Oh di cancel Kak. iya. Jangan dikasih. Kalau kamu Kalau aku juga kalau aku nggak dikasih sama sayanya. Tapi kalau kita kayak nggak dikasih di sananya kan. Berarti kalian itu sama-sama daftar. Iya, sama. Oh banyak juga yang daftar. banyak banget nggak sih San? Iya. Banyak banget sampai 10.000. Pesan dari Kak Bita sama Kak Hasan untuk adik-adik kelas selanjutnya kayak aku sama adik selanjutnya itu bagaimana untuk tips and trick biar bisa lolos SNBP. Pesan STF Lucu ya. Kalau dari aku tuh, jadi kalau menurut aku kalian jangan ngandelin SNBP doang. Kalian udah mulai harus belajar UTBK. Soalnya tuh kayak SNBP tuh kita nggak apa sih namanya kan? Kak jalur goib. Iya itu jalur gaib, nggak selalu kita bisa keterima gitu loh. Jadi kayak kalian tuh harus nyiapin buat UTBK gitu. Jadi harus belajar UTBK tuh mulai dari sekarang. Kalau bisa ya mulai dari pas bebas awal apa ya. Aku belum belajar. sekarang belum terlambat Iya sekarang belum terlambat. lama Jangan. Setahun kayaknya cukup deh. Cukup banget. Yang penting kitanya bisa ngatur waktu buat belajarnya aja. Terus juga kalau emang bener-bener mau ngejar SNBP, ya nilai rapat kalian harus apa sih namanya San? Meningkat. Iya meningkat, stabil meningkat. Kalian jangan kayak ngerjain PR males-malesan, jangan. Ngerjain tugas juga harus kumpulin. Ya, paham San? Tipsnya dan pesannya. Aku belum satu lagi. Pokoknya semangat ya buat kalian tahun depan TKA, UN, SNBP, eligible, UTBK. Semangat. Itu akan menyemangati. Belum siap. Ya, kata aku, kalian semua belajar sama Iya, benar. Belajar aja satu apa ya? Ini dulu buku kayak atau belajar di internet Iya di internet kan banyak ya. Intinya tuh nyoba setiap hari karena musuh terbesar terdekat tuh nggak soal yang susah cuman dulu sama waktunya tuh. Iya. Iya.
drill soal nggak sih San, yang lebih maksudnya daripada kalian baca-baca materi terus mending kalian drill soal setiap hari, kayak misal 10 soal lah minimal setiap hari 10 soal. Berarti satu soal 1 menit. Iya. Yang susah tuh itu. Soal itu apa? Oke, memang tekanannya aja deh yang susah. Kayak ditakut-takutin. Udah tapi kan gimana? Oke. Masih banyak teman-teman salahnya itu nggak harus ke perguruan tinggi yang negeri. Iya. Swasta juga sekarang beasiswanya banyak. Sekarang juga ada KIP. Iya, kedinasan. Nanti jadi jangan terpaku sama komo-komo kita internet. Iya guys. Yang penting bisa jedak gitu guys. Mau tanyakannya sama Novel kan dulu itu aku sudah ada penjurusan nih kelas 11. Sekarang setelah itu pas di kelas 12 ini jurusannya sama atau Belum tahu Pak. Kan itu belum dikasih tahu. Beda. Nggak tahu Bisa ya. jadi beda. Oh, sama. Kayaknya sama deh. Iya sama kan? Aku kan ngambilnya biologi, kimia, bahasa Inggris, matematika, udah. Yang lainnya kayak PKN. Oh iya, yang umum ya. Iya. Gitu sih. Berarti sosoknya Dia nanti mau ambil apa, Vela? Nanti Aku Vela mau. maunya tuh yang ada di hubungannya sama kesehatan. Ya. Belum tahu entah itu kedokteran atau apa ya? Farmasi, Iya, perawat. Bismillah aja. Ya bisa. yang terbaik buat anak-anak SMA ke Amin amin. Amin. nggak bisa menyusul. Gimana sih? Terima kasih buat Kak Hasan dan Kak Bita sudah meluangkan waktunya untuk datang di podcast ini. Untuk ini adalah episode podcast yang sangat menarik dan menginspirasi nih teman-teman, karena semoga yang menonton ini bisa lolos SNBP tahun 2026. Amin. Jangan lupa saksikan episode podcast selanjutnya. Terima kasih. See you. See you.